Begini aja biar aku kelihatan. Enggak landscape. Ini jangan kelihatan banget. Sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Bapak semua? Ada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah beberapa bulan kita di lockdown oleh COVID-19, alhamdulillah semua sehat ya. Namun perlu kita ketahui, kita pahami bahwasanya ada nikmat terbesar yang mesti setiap detiknya kita syukuri melebihi nikmat kesehatan jasmani kita hari ini. Apa itu? Yaitu nikmat sehatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat terbesar yang mesti kita syukuri dibanding nikmat kesehatan. Kita sering kesehatan jasmani, betul tidak? Betul. Lalu Ustaz, alhamdulillah Ustaz, yang penting sehat, kepala tidak pusing, badan tidak sakit, ya kan? Tapi kita jarang berpikiran ataupun mempelajari. Alhamdulillah Ustaz, hari ini Masya Allah kasih kekuatan ke masjid. Hari ini Masya Allah berkekuatan bisa baca Quran tiap hari. Alhamdulillah hari ini Masya Allah berkekuatan untuk bisa menutup aurat dengan sempurna. Itu jarang. Inilah nikmat terbesar yang mesti kita banyak syukuri melebihi nikmat kesehatan di sini. Kenapa kaum muslimin? Karena inilah ada syariat kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau lama menginginkan hadirnya seorang anak, kemudian Allah kasih anak. Setelah punya anak malah terus ditinggalkan. Kalau karena iman yang kokoh dalam jiwa beliau, gak bakal terjadi. Setelah anaknya dewasa, ditinggalkan, ketemu sebentar, adik ketemu, apa yang terjadi? Suruh disembelih. Kalau bukan karena imannya, gak mungkin ada perbuatan seperti ini kaum muslimin. Jadi ini nikmat terbesar yang perlu kita syukuri setiap detiknya, karena tanpa ini habislah kita. Kemudian salawat dan salam buat baginda Rasul kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bisa tegak teguh di atas dakwah itu karena nikmat imannya yang sehat selalu. Nikmat imannya sehat selalu, Pak. Makanya tegak teguh beliau. Beliau hadir di kalangan kaum kafir jahiliyah. Kayak Ustaz Syafi'i ditaruh di tempat semua itu namanya orang jahiliyah semua. Enggak ada satu pemberi iman. Mampulah beliau bertahan menjadi imam mushola itu. Setahun 2 tahun sendirian itu sholat. Buat enggak? Kalau kan karena imannya Rasulullah SAW itu yang betul, yang sehat, enggak mungkin kita jadi orang Islam lagi. Enggak mungkin. Maka oleh karena itu berbanyak sholawat kepada beliau, semoga beliau berkenan memberikan syafaat untuk kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ini pembukaan saya sampaikan dengan masalah iman? Karena masalah warisan ini tidak akan bisa dilaksanakan oleh seorang muslim kecuali di saat imannya kokoh. Kenapa? Kalau imannya nggak kokoh, dia akan mencari celah-celah untuk menyalahi ataupun untuk tidak menyesuaikan masalah warisannya dengan apa yang telah Allah tentukan. Kenapa? Harta itu sangat menggiurkan, ya tidak? Harta itu sangat menggiurkan. Apalagi orang tuanya kaya raya, perusahaannya banyak di mana-mana, kebun sawitnya puluhan jutaan hektar.
ya Allah, saya ya Allah hamba, maka hamba patuh akan perintahmu. Walaupun itu nggak masuk dalam pikiran hamba ataupun nggak masuk dalam keinginan hamba. Siapa sangka? Sampai emang kita ada yang tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu mau anaknya sendiri. Ada nggak? Pasti nggak mau. Saya yakin juga. Makanya kata Ibrahim, inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, maka yang pertama Nabi Ibrahim lakukan apa? Dia berdiskusi dengan anaknya yang soleh itu Nabi Ismail. Saya itu mimpi melihat kalau saya itu bakal menyembelih ente wahai anak saya. Aku menyembelih kamu wahai anak Ismail. Nah, ditanya itu kenapa Nabi Ibrahim? Gimana ya? Ini anak kecil harus disembelih. Nah itu ya. Jadi kita dalam waktu ini, ayo tanamkan rasa yakin yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa menjawab yang baik. Bukan nanti pertanyaan-pertanyaan itu enggak adil Ustaz. Nah ini ya. Oleh karena itu mari coba kita kupas tuntas tentang ayat-ayat waris dalam Al-Quran. Di pagi hari ini kita akan masuk ke dalam ayat waris tentang muqaddimah waris. Apa pembuka waris? Dari mana dimulainya? Dari surat An-Nisa ayat 7. Surat An-Nisa ayat 7. Mungkin sudah pada hafal ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Bukan langsung mulai Sianu bagian sini, Sianu bagian sini. Tidak gitu. Kita mulai dari pembukaannya dulu. Kita mulai dulu ya. Sebelum kita mulai saya tulis dulu beberapa poin-poinnya. Ya, bro. Ayat 7. An-Nisa ayat 7. Bagi rijal laki-laki nasib bagian nasib nasab sebagian. Oke. Kita baca ayatnya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Kalau diterjemahin, mungkin Pak Dwi bisa baca terjemahan enggak Pak? Iya. Nah, coba artinya apa dong? Terjemah biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Masya Allah, syukran Pak Dwi ya. Coba bacakan terjemahannya. Jadi diawali Allah Subhanahu Wa Taala ayat tersebut dengan huruf lam kasrah. Lirrijali. Lam ini lam apa? Kalau kita sampai juga harus tahu ya. Lam ini adalah lamul tamlik, lam kepemilikan. Nah, jadi kalau saya artikan li ini adalah milik. Ya, jadi terjemahan secara literek dalam terjemahan Quran begitu ya, bagi laki-laki gitu. Saya artikan lebih dalam lagi milik. Lirrijali milik. Milik ar-rijal. Ya, jadi lam kepemilikan. Milik mana sih milik? Ar-rijal Allah SWT memberikan di awalnya alif dan lam. Ini artinya bahwasanya lafaz ar-rijal ini adalah lafaz yang ma'rifah. Ma'rifah apa? Sudah ditentukan. Jadi golongan laki-laki yang berhak menerima waris itu sudah Allah tentukan orangnya. Jangan dibikin-bikin, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Orangnya udah jelas. Makanya Allah pakai alif lam di awalnya. Allah nggak bilang li rijal nggak gitu, tapi lirrijali.
bahas yang tuntas-tuntas saja biar enak ya. Jelas ya. Jadi orang laki-laki yang telah ditentukan itu memiliki apa yang dimiliki oleh mereka? Nasibun, hak. Nasib. Ketika Allah SWT bilang nasib, Allah tidak mendahului dengan alif lam, nggak ada alif lamnya. Artinya apa? Jumlahnya itu belum tentu. Bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, bisa jadi tidak dapat juga. Nah, ya. Jadi walaupun antum ahli waris, ketika ada meninggal dunia, lihat dulu posisi antum. Nah, apakah antum posisi tertua? Insya Allah dapat. Antum posisi menengah, mungkin sedikit. Mungkin antum posisi terlemah, maka tidak dapat. Ya, makanya Allah nggak bikin alif lam di sini di awalnya. Tuh ada alif lam. Tuh sakingan kalau orang tahu ya. Paham ya? Nggak ada alif lamnya. Berarti yang antum terima hak itu ada, sudah Allah tetapkan. Namun jumlahnya nggak pasti. Bisa jadi 1 juta, bisa jadi 50 juta, bisa jadi 500.000, bisa jadi 5.000 atau 0 rupiah, tergantung keadaannya. Tapi orangnya tetap pasti. Nah, orangnya sudah pasti. Jadi artinya gimana? Milik laki-laki yang telah Allah tentukan ada hak yang berhak mereka terima. Ya. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma, dari ma itu maknanya adalah semua ya. Jadi kalau ada orang meninggal, semua harta yang dia tinggalkan yang memang hak milik dia pasti ya, bukan subhat, bukan banyak keraguan di sana ataupun bukan yang haram-haram, yang pasti milik dia yang asli, maka itu ada hak untuk para ahli warisnya. Al-walidan, ada dulu Al-walidani, wal aqrabuna. Al-aqrabun. Nah, ini laki-laki, jelas laki-lakinya ya. Nah, semua laki-laki, nasibun bagian. Ini nakiro ya. Jumlah. Nah, walidani orang tua. Orang tua karib kerabat. Nah, jadi sebutkan bahwasanya siapapun meninggal dari orang tuanya, ya, orang tua berarti kalau orang tua meninggal maka yang anaknya mendapatkan bagiannya. Mimma perkal walidan, orang tua, wal aqrabun, karib kerabat. Jadi tidak hanya anak yang menjadi ahli waris ketika seseorang meninggal dunia, tapi saudaranya juga bakal dapat. Itu kembali lagi kepada keadaannya nanti, posisinya bagaimana, ya. Ar-rijal di sini, laki-laki ini orangnya siapa saja nanti akan dijabarkan oleh Allah dalam Al-Quran juga dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 11, 12 dan 173. Nanti ada penjabarannya. Kita bahas ini dulu. Mukadimahnya dulu, pintu masuknya dulu. Kita pahami dulu ya. Ya, siapa saja, apa aja yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Oke. Kemudian al-walidani wal aqrabuna mimma taraka walidani wal aqrabuna walin nisa'i, dan ini wawnya apa Ustaz? Wawnya huruf apa? Huruf A. Apa? Artinya apa? Satu level. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan pada level yang sama, perempuan juga memiliki hak
ayat ini kenapa langsung Allah sebutkan yang pertama Ar-Rijal, kemudian Allah sebutkan juga setelahnya An-Nisa. Kenapa Allah sebutkan dengan huruf waw, sampai dengan huruf waw di sini huruf atau? Karena ini untuk menolak, menolak daripada kebiasaan kebudayaan orang Arab jahiliyah dulu yang tidak pernah memberikan hak waris kepada perempuan. Perempuan dianggap hina di zaman sebelum Islam hadir di bumi Arab. Jadi hina dulu perempuan itu. Perempuan itu nggak punya hak, nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu kata orang Arab jahiliyah dulu. Maka Allah hapuskan hukum ya penghinaan terhadap perempuan ini dengan ayat waris ini. Jadi kalau ada yang bilang kok laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, Allah nggak adil. Kalau antum mau begitu udah balik aja ke zaman jahiliyah. Perempuan dapat bagian. Udah dikasih masuk bersyukur. Ya kita tuh harus jelas nih. Jadi Allah nih menyebut ini begitu ya. Ini saya baca dari kitab tafsir. Jadi saya bukan kawan ya. Antum bisa buka tafsir Fathul Qadir Lisy-Syaukani. Kami Imam Syaukani. Saya baca dua-duanya. Tafsir Al-Dirayah dan tafsir Ar-Riwayah. Dua-dua saya baca. Tafsir Al-Dirayah berarti tafsir dengan akli dan Ar-Riwayah tafsir dengan Al-Hadits atau ayat pandangan. Nah, jadi jelas ya Pak ya. Al-Wawiyah ini maknanya adalah menghapuskan kebijakan jahiliyah dulu atau kebudayaan jahiliyah dulu yang tidak memberikan warisan sepeser pun buat kaum wanita. Datang Islam, diberilah perempuan itu warisan. Gede lagi. Anak perempuan sendiri berapa? Setengah. Wih, setengah Pak. Anak perempuan sendirian itu hartanya setengah. Kalau berdua, 2/3 semua harta. Harta 1 M. 2/3 berapa? 670 berapa gitu juta. Banyaknya berapa? Cuma sekian tahun lagi tinggal 100 juta. Betapa mulianya Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita kaum muslimin. Namun yang lucunya hari saya itu yang dapat masuk akalnya kenapa? Islam nggak adil, perempuan sedikit. Wah, saya bilang alhamdulillah belum paham. Kalau udah paham saya tenang lagi. Ini kenapa belum baca ini nih? Belum baca hormon ini, hormon ya. Hormon itu belum baca lagi ya. Wah ini belum baca oleh mereka. Mau apa ini? Berarti satu level. Jadi sama-sama punya hak ya. Jangan dibedakan. Oh ini perempuannya laki. Oh laki dulu, perempuan nanti. Nah, begitu. Dalam satu waktu perempuan dapat bagian, laki-laki dapat bagian. Ya, begitu makna tafsir ayat Al-Wawiyah ya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Mimma qalla, walaupun itu sedikit. Minhu, butuh berbeda hartanya ya. Walaupun hartanya sedikit, punya bagian dua-duanya. Nasibam mafruḍah. Nasib artinya tadi apa? Bagian ya. Bagian mafruḍah ditentukan. Jadi di ujungnya Allah sebutkan bahwasanya bagian-bagian ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketentuannya, artinya rumusnya. Jumlahnya juga kagak. Allah sebutkan di situ masih dalam keadaan nakirah lagi ya. Nakirah nggak ada alif lam di awalnya. Bukan an-nasibah al-mafruḍah wa berarti nasibah mafruḍah. Artinya apa? Rumusnya Allah kasih, namun jumlah hartanya ya, begitu. Nah, ini untuk ayat 7. Di sini sudah terbayang oleh kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh rahman dan rahimnya memberikan hak waris kepada semua ahli waris yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Maka tidak ada hak bagi kita di adat ataupun di kebiasaan untuk mengurangi hak waris ataupun menambah-nambahkan hak waris daripada ahli waris ataupun memasukkan orang yang tidak berhak untuk memasuki hak waris tersebut. Kenapa? Ini adalah ayat Allah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang menyampaikan dengan secara jelas. Maka oleh karena itu iman. Nah, saya bilang iman yang di awal ya. Iman ini harus
mata. Nah, saya punya 6 atau punya 7? Benar. Oh, jam 6. Oh. Jam 6 lewat lah. Iya. Oke, ini ayat 8 berarti kita hari ini 2 ayat dulu, Bapak. Kita contoh-contoh secara kontak dua ayat nanti supaya ini benar katanya itu. Rasa-rasa yang enggak benar bisa hilang gitu. Saya kenapa ayat bekas kamu itu? Karena beberapa blog ada masalah ini. Habis blognya kita nggak tahu ini punya pada teman-teman di gimana. Wa idza hadara ismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Jadi ketika kita bagi warisan, hadirlah kismata ulul qurba wal yatama, karib kerabat ataupun anak yatim, maka farzuquhum min, maka beri mereka bagiannya. Ini yang dimaksud di sini adalah karib kerabat siapa? Para ulama tafsir menyebutkan dia mereka laisa min ahli waris, bukan dari ahli waris. Karena ahli waris sudah punya bagian. Maka di sini sunnah bagi para ahli waris, jikalau dia mengundang orang lain hadir di situ, maka siapkan baru mereka bagiannya. Dan arti kata apa? Kalau kita sudah ada wasiat, baru undang orang lain. Paham? Kalau kita mengundang orang lain dalam sebagai warisan, itu jikalau ada wasiat. Kalau nggak bakal dikasih bisa undang. Nggak bakal dikasih, nggak usah diundang ya. Orang lain ngomong gini lah. Saya meninggal dunia, maka saya ahli waris saya untuk anak saya, istri saya, orang tua saya, kemudian saudara saya dan lain. Tapi kalau kamu antum nggak tahu nih, si A juga saudara kita, tapi dia nggak berhak bisa diundang, ya, nggak usah diundang. Kalau tidak ada wasiat untuk dia. Nah, ini pertanyaan begini ya. Apa kata para ulama? Al-ayatu muhkamah. Ayat ini betul dan dia harus dilakukan. Wal amru bihin nadab, dan perintah untuk melakukan memberi rezeki kepada yang bukan ahli waris ini adalah nadab, hukumnya sunnah. Sunnah berarti Allah suka. Makanya kalau kita memang ada wasiat langsung kerjakan dan dipanggil. Ini adabnya nih ya. Jadi kita udah mengundang orang tapi nggak warisan nggak usah diundang. Itu ya. Kalau dia udah partai langsung ini nggak warisan nggak usah diundang ya. Nanti jujur aja nanti dia jawab Allah Taala dia akhir ayatnya ya. Tuh dia lain dia jawab Allah Taala. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakan kepada mereka perkataan yang baik. Jangan bilang ini sedekah dari orang tuanya juga boleh begitu. Ini ya bagi antum, nikah antum. Kalau itu wasiat, ya sampai begitu. Jawabannya nanti ada di ayat 9 jawabannya ya. Kenapa kalau kita tidak disunahkan untuk mengundang orang yang tidak ada wasiatnya atau yang tidak berhak mewaris, itu ada ayat 9 nanti, tapi saya nggak akan lengkap. Kita coba baca dulu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saya coba tutup aja dulu ya, biar kita jawabannya dapat. Kenapa kita tidak sunnah mengundang orang yang tidak berhak menerima waris atau orang yang tidak berhak menerima wasiat ketika pengwarisan, supaya tetap wal yaqulu qawlan sadida, tetap berkata baik. Makanya kalau mengundang orang yang tidak berhak hadir, mungkin bisa banyak ya Pak Dwi, Ustaz Yusufai, Ustaz Wayang ya. Mana bagian saya? Saya di sini mau berkasih, ya enggak? Nah, nanti akan bukan yang keluar bukan sama tadi nanti kaulan laiman ya. Perkataan buruk yang keluar akan berantem gitu, akan bertonjok-tonjokan, akan berdebat panjang nanti, akan bisa nanti apa lagi. Unfollow Instagramnya, Facebooknya dihapus, apa lagi, lepas semuanya, WA-nya dihapus semuanya. Itu yang terjadi. Maka sebenarnya begitu ya. Kalau memang dia memang berhak, ada wasiatnya diundang. Enggak ada berhaknya diundang. Karena hukumnya memberi itu sunnah. Jadi kasih cepat gitu. Nah begitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala.
buyutihim miskinan, bukan begitu kata Allah. Enggak begitu. Karena dia amal itu lemah. Lemah itu banyak ya. Yang pertama itu iman. Lemah imannya bakal berseteru masalah waris. Tapi kalau imannya benar, udah ikut aja lah, ikut kepada Al-Quran. Baru tak sini kita musyawarahkan meninggal bagaimana cara bagi warisnya. Kalau tanya begini, siap, insya Allah. Ada iman ya hati. Kalau ada iman, Ustaz enggak betul itu Ustaz, saya kan abang. Saya kan saudara nih, saya kan dulu pada hati. Wah, banyak macam-macam keimannya. Yang lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, baru nanti masuk ke dalam masalah ilmu. Iman ilmu. Baru yang ketiga harta ya. Ilmunya dikasih. Jadi kalau bapak-bapak ya, sudah ada ilmu ini, udah Pak, anaknya ajarin nih ilmu faraid. Jangan sampai nanti pas udah meninggal baru dia nyari-nyari ustaz, pusing kan, habis itu udahlah kita bagi-bagi aja, salah bagi, salah pula masuk hartanya yang tadinya asalnya halal, artinya dia terima karena salah dalam pembagian jadi ada haram. Yang tadi semestinya hartanya berkah diterimanya, tapi karena dia tidak sesuai pembagian dengan syariat Islam menjadi tidak berkah. Yang pertama tadi, jangan sampai lemah iman anak kita. Maka dalam Al-Quran itu Ustaz ya, tentang wasiat Nabi Yakub ya, idh hadara Yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Seterusnya. Pertama diwasiatkan oleh Nabi Yakub itu ketika dia mau meninggal adalah siapa yang akan kamu sembah setelah saya wafat nanti? Iman. Jangan sampai lemah iman. Makanya diaman ini maknanya dari lemah ke banyak di sini Kak. Bukan miskin, mungkin harta ya, mungkin ada harta ya. Tapi kalau diaman ini banyak itu lemah iman. Jangan sampai kita tinggalkan anak kita dalam keadaan lemah iman itu pertama. Yang kedua, jangan sampai kita tinggalkan anak kita dalam keadaan lemah ilmu atau bodoh dalam masalah agama. Terutama ya ini, karena meninggal pasti nanti ngomongin masalah ini ya, berarti bapaknya punya duit, yang punya banyak harta ya peduli ya, yang PS-nya besar gajinya ya. Nah, itu ditanya nanti ya sama anak keturunannya, bagaimana nih gaji pensiun ayah saya? Bagi siapa ini? Wah, bahaya nih kalau anak kita lemah ilmunya ya. Nah, baru yang terakhir baru masalah lemah harta. Jangan dibalik, harta dulu, harta. Ngomongin harta, itu nggak pernah ngomongin iman, masalah ilmu juga nggak pernah. Nah, bahaya ini. Harta lagi ya. Ya, jadi yang tadi baru harta. Barulah antum, kalau antum udah bekali anak antum dengan iman, habis itu kalau antum bekali anak antum dengan ilmu, barulah bekali dengan harta. Insya Allah nih harta semuanya berkah. Umpamanya saya tadi yang meninggal dunia, anak saya ada 3 orang 4 orang. Yang pertama udah kaya, yang kedua masih miskin, yang ketiga udah kaya. Nanti yang kedua, yang ketiga yang udah kaya sudah dijelaskan bagian dia, bagian sekian. Nah itu dia bilang, dia udah tahu ya bagiannya jangan dari awal ya, sedekah. Dah aku sedekahin aja orang saya. Kenapa? Sudah ada berkat iman dan ilmu, jadi dia berbuat baik itu senang. Nah, bukan gue dapat semua ente, makanya hidup nggak rajin. Kalau saya miskin, puasnya dikit lagi. Nah, bahaya ya. Makanya pentingnya bekal iman dan ilmu, baru harta yang terakhir. Ya, jadi tapi itu tadi harta warisannya
sepertiga itu udah banyak. Jadi sepertiga itu banyak aja. Buat orang yang bukan ahli waris. Atau di ayat 9 apa? Kita hendaknya meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan kuat. Kuat kokoh. Apanya? Yang pertama adalah imannya, yang kedua adalah ilmunya, yang ketiga adalah harta. Ya. Nah, begitu. Kalau iman ilmu sudah beres, harta nggak perlu lagi. Ada dibagi, nggak ada dinikmati juga ya nggak ada. Begitulah yang oleh para nabi ulama begitu semua hampir semuanya kata kalau membaca itu pembagian warisan Nabi Ibrahim nggak ada cerita itu. Kenapa? Yang ditinggalkan itu anak yang beriman dan berilmu. Jadi itu nggak sibuk masalah pembagian warisan. Misalnya dibaca itu beres, tidak sibuk masalah itu, tidak repot dan gitu semua. Oke, mungkin sampai itu dulu karena ada DKM semua teman-teman yang membahas sampai bulan 8 ini itu boleh. Tapi sudah sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ibrahnya, memberikan hikmahnya kepada kita semua, sehingga apapun yang kaum muslimin tinggalkan bisa dibawa pulang, kemudian nantinya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya berharap seperti yang dulu ya, para hadir membawa catatan, membawa catatan buku ya handphonenya. Tapi jangan handphone tapi catatan di handphone dan bukan handphone dulu ya. Karena susah banyak dari ini. Soalnya kalau keterusan nanti ilmunya panjang dan semakin ke depan saya akan semakin pakai buku nanti ke depannya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah sekalian materi tentang waris pada pagi hari ini. Sebelum saya itu mungkin ada yang ingin bertanya tentang warisan. Ya, untuk dari Pak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pembagian warisan ini adalah laki-laki dan perempuan. Kalau seandainya dari orang tua memberikan warisan ini rata, nah itu gimana hukumnya maksudnya kita? Apa itu diperbolehkan? Tetap harus sesuai dengan itu, biasanya biar diratakan aja. Bagi rata, kalau laki mau perempuan bagi rata. Ya, jadi dari suami laki-lakinya ini ya setuju gitu maksudnya. Dan sama-sama ikhlas. Ikhlas lah gitu. Satu, ada lagi bapak-bapak. Satu lagi pertanyaan. Kalau nggak ada saya, Pak. Bagaimana tadi sudah jelas laki-laki dan perempuan. Ini yang jadi masalah. Ada yang merubah jenis kelamin. Ya benar ada kok. Iya betul ya. Benar ya. Itu mah bencong. Bencong nggak? Oh. Bencong jelas bencong. Iya. Jadi saya masih laki-laki. Ini dia laki-laki, kemudian operasi kelamin dia berubah jadi perempuan. Apa haknya juga berubah? Atau sesuai dengan awal? Berarti dia laki-laki. Oh iya. Perempuan kan ada tuh. Iya, yang pernah viral kemarin, viral. Iya. Itu. Kemudian daya satunya lagi adalah ini tadi kali ya, anak cuma satu dan itu juga perempuan. Dapatnya berapa tadi? Setengah kalau dia ya. Kalau setengah sendirian, setengahnya lagi Mana? kemana gitu? Naik ke atas, naik ke bawah, atau disedekahkan, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Dan pertama kita tanya kayak Mas Anis, kita tidak membagi sesuai dengan anjuran Islam, tapi intinya sama-sama ikhlas lah, kira-kira seperti itu. Yang perempuan ikhlas, yang laki juga ikhlas, kira-kira seperti itu. Nah gimana? Ikhlas sambil merengut. Ya, Masya Allah ya. Ini soal pertamanya Masya Allah ya, ikhlas. Iya. Ikhlas. Ikhlas sambil merengut. Oke. Ikhlas itu adalah buahnya iman. Orang yang ikhlas adalah orang yang beriman. Betul? Ya. Kalau saya mati tapi nggak ada iman, itu tulus namanya orang ikhlas. Ya. Saya kata dulu, ikhlas itu adalah buahnya iman. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah takutullah wa tarju Allah. Ya, engkau
perempuan. Nanti selanjutnya lagi buat laki-laki yang makan bagaimana, yang anak laki-laki bagaimana, yang perempuan bagaimana, yang ibu bagaimana, istri bagaimana, kita bahas lagi. Itu pertama. Maka ulama semuanya bersepakat ketika kita membagi warisan dibagi dulu bagiannya sesuai dengan aturan. Hitung-hitungannya ya, nggak harus qabd. Ada dalam ilmu muamalah namanya al-qabd. Apa al-qabd itu? Nggak harus secara langsung. Ini dibagi nih Pak ini. Pak Dwi sama saya dapat ketua warisan kita nih. Pak Dwi setengah, saya setengah semuanya. Dibagi dia setengah Pak Dwi, setengah Pak Zul, setengah dikasih dulu, setengah saya setengah. Pak begitu Pak. Yang penting hitungannya jelas. Secara ilmu waris dalam Islam jelas. Baru setelah jelas, baru dari situ antum mau sedekahin tinggal perantara. Paham? Dibagi dulu dengan jelas sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah. Baru setelah dibagi, dan bagian saya, anggap kita bikin pertanyaan 10 juta. Bagian saya 3 juta, bagian Kak Dwi 2 juta, bagian Bapak 5 juta umpamanya. Udah jelas nih, udah jelas bagiannya. Oke. Nah sekarang kita kan kakak adik, sama aja jumlahnya ya, udah jelas nih. Saya yang 3 juta siap menerima sedekah dari Bapak yang 2 juta. Bapak saya 1 juta. Jadi saya 4 juta. Apa juga ini 2 juta, adik kita dikit nih 4 juta doang. Yuk sedekah lagi sama adik kita. Bapak jadi 5 juta, 4 juta kan? Kurang lagi 1 juta, kasih beliau 1 juta lagi. Jadi hanya jumlahnya hampir sama gitu kan. Boleh. Akan tetapi ditentukan dulu nih, hitung dulu ada sesuai Islam. Wah, ada langsung banget sama rata gitu, nggak begitu. Kenapa Pak? Ustaz atas begitu. Ini namanya takwa. Ini namanya takwa. Kita melakukan itu atas dasar takwa atau atas dasar pengen harta. Kalau atas dasar takwa, hitung dulu sesuai dengan Islam, jumlahnya berapa, maka kalau jelas jumlahnya barulah mau dikasih itu sama adik-adiknya, dikasih sama saudaranya, banyak-banyakin buat teman-temannya. Saya sudah kaya, saya masih kurang, udah kasih aja semuanya sebagainya. Terus semuanya kasih nggak apa-apa, boleh. Saya kaya, itu udah senang aja, udah mau berantum semua bagi-bagi. Setelah jelas, setelah jelas dulu, itu harus, itu wajib dihitung dulu. Maka perlu tadi saya bilang di ayat 9, jangan tinggalkan anak yang lemah ilmunya, lemah imannya. Dia nggak tahu cara bagi, kan salah nanti, repot nanti. Tuntutannya sampai akhirat, Pak. Tuntutannya sampai akhirat nanti, ya. Jadi harus tentukan dulu dari sekarang. Maka kalau kita nggak tahu ilmunya, panggil ustaz yang paham, jangan sama sembarangan aja. Nauzubillah, nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah itu kapan diterima? Ketika itu adalah hak milik kita. Kalau seandainya tadi dulu kita tanya, ada yang bukan hak milik kita, maaf, sebenarnya hak Pak Dwi 2 juta, saya 3 juta,
kelamin ini adalah perbuatan mengganti ya, mengganti kami adalah perbuatan yang tidak Allah SWT ridhoi. Maka ulama dalam hal seperti ini, dari dulu saya membaca kitab fikih semuanya, ketika seandainya seseorang itu mengalami double kelamin, ya, ini pembahasan double kelamin nih Pak, berarti bukan diganti, memang sudah dapatnya begitu. Akhir dua, ada maaf, ada yang buat laki, ada yang perempuan. Nah, maka dilihat oleh para ulama, ini mau laki atau perempuan dia, dilihat dari mana dia pipisnya. Oh, pipisnya dari tempat laki, berarti laki. Oh, pipisnya dari tempat perempuan, maka dia perempuan. Pak Ustaz, dua-duanya Ustaz dia. Dua-duanya, kalau dilihat kecenderungan jiwanya, cenderungan jiwa laki atau cenderungan jiwa perempuan. Nah, itu jarang Pak. Nah, tapi itu boleh dan hukumnya mereka jika memang begitu dapat dari lahir udah maaf anunya dua. Nah, tapi kalau ini lahirnya cowok, tapi dia mukanya udah mulai gitu. Ya, udah mulai aja dia apa ya cewek deh, udah ganti dah punya aku gitu kan, dosa deh ya. Maka la ta'ata fi maksiatil khalq. Maka dia walaupun dia telah berubah jenis kelaminnya tadinya laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya perempuan menjadi laki-laki dengan cara dioperasi sengaja gitu ya, maka itu dia kembali kepada al-aslu wa qaul makan dalam makan, kembali pada hukum awalnya. Siapa dia awalnya? Laki-laki. Perempuan hukumnya. Walaupun tidak berkaitan dengan dia. Ya. Karena perbuatan maksiat itu tidak menjadi pintu untuk mentaati Allah. Sama semua ya, tidak hanya masalah jenis kelamin. Antum bermaksiat, apa maksiat antum? Main judi. Habis itu antum berjudi, tapi lebih banyak sedekah. Itu la ta'ata fi maksiat Allah. Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat karena bermaksiat kepada Allah. Allah tidak ada ketaatan ini. Antum sedekah dengan duit judi itu belum Allah terima. La ta'ata, enggak nilai ketaatannya. Kamu sedekah pakai yang halal, jangan yang haram. Itu juga sama yang tadi juga. Kalau antum mau ganti jenis kelamin, nggak boleh. Berarti jangan sampai yang pakai itu tidak berlaku hukumnya ketika jenis kelaminnya berubah. Maka kembali pada hukum awalnya, siapa di awalnya lahir itu hukumnya. Perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal tentu bagiannya setengah. Itu pada dasarnya. Nah, makanya nanti dalam ilmu muamalah ada namanya al-awul wal-ra. Al-awul itu hak anak kurang. Tapi ahli waris yang wajib menerima hak waris masih ada. Maka nanti ada rumusnya. Sehingga haknya habis tapi masih sama ahli waris. Lalu yang kedua ada namanya roh. Nah, ini yang tadi ini. Yang ahli waris tunggal cuma anak perempuan doang, ibunya nggak ada. Lalu apa lagi? Istri dari sang suami nggak ada. Tunggal itu sendiri kan tengah dong ya. Maka bagaimana dapat bahwasanya dia nanti pakai ilmu arwah. Ini juga ada dalam waris, tapi nanti dia tuh dibahas di ujung-ujung. Karena ini kan permasalahan yang agak apa namanya? Yang agak repot ya membahasnya, ada rumusnya. Jadi nanti bagaimana caranya Ustaz? Ada 3 rumus. Yang pertama nanti dilihat dari hak waris mereka, kemudian dibagi dengan pembagiannya. Lalu yang kedua nanti dilihat dari siapa yang menjadi teman dalam warisan ini. Nah, nanti saya bahas mungkin di pertemuan keberapa mungkin ya. Mungkin nggak tahu seberapa nih di pertemuannya. Karena itu terus dan itu kalau pas pertemuan itu saya akan memberikan jemaah semua untuk membawa alat tulis terutama biar nanti bisa. Pokoknya hitung-hitung. Hitung-hitung ya. Kalau saya ngomong nggak hitung masih bisa dibawa pulang Pak ya. Tapi kalau hitung masa, hafal langsung. Hebat juga Bapak semua ya. Hafal kadang-kadang bisa langsung nggak doang, nggak pakai tulis ya. Dunia. Jenis-jenis semuanya nggak apa sih. Nanti pada waktu. Jadi itu banyak ada namanya itu awal dan murad untuk menghitung harta warisan yang dikalau